Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih melanjutkan tentang hal-hal yang disunnahkan di dalam salat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menyebutkan sunnah-sunnah bacaan di dalam salat, yang akhir dari pembahasan kita kalau tidak salah adalah ya terkait dengan bacaan dan doa, zikir, bacaan doa dan zikir setelah salam. Nah, ini sudah kita bahas ya insyaallah taala, dan ini adalah bahasan terakhir terkait dengan bacaan sunnah-sunnah dalam salat terkait dengan bacaan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita tambahkan bahwasanya di antara ya sunnah bacaan di dalam salat adalah yaitu doa kunut witir ya di rakaat yang terakhir ya, setelah membaca baik itu membaca Al-Fatihah maupun surat, atau setelah bangkit dari ruku ya. Bacaannya adalah masyhur ya, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini wasrif anni syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan hal-hal yang disunnahkan di dalam salat terkait dengan gerakan atau tindakan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita akan sebutkan adalah yaitu menjadikan sutroh di dalam salat. Mengambil sutroh ya di dalam salat. Maksudnya adalah menjadikan adanya sutroh, yaitu pembatas antara orang yang salat dengan orang yang tidak salat. Ya, yang diletakkan di depannya. Ya, diletakkan di depannya agar ya menghalangi orang lain untuk bisa berlalu lalang secara bebas
di depan orang yang sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sutroh tadi ini adalah ya pembatas yang menghalangi antara orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat, agar tidak melewati lalu lalang di hadapan orang yang sholat demikian. Nah ini bisa berupa dinding, bisa berupa tiang, ya bisa juga berupa tongkat atau apa saja, ya tongkat itu yang ditegakkan, ya atau apa saja yang seukuran dengan ya hal itu. Bisa juga ya orang yang sedang duduk dijadikan sebagai ya pembatas sholat demikian, ya. Minimal dari sutroh tersebut adalah seukuran dari pelana, ya pelana kendaraan, ya pelana kendaraan yaitu pelana dari kuda atau unta, ya seukuran itu diletakkan di depan orang yang sholat demikian. Nah ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi dan Abu Daud. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi misla muakhiratur rahli falyusalli wala yubali man marra wara'a dzalika." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang meletakkan, apabila salah seorang di antara kalian meletakkan di depannya, kita ulangi artinya, apabila salah seorang di antara kalian meletakkan di depannya semisal ukuran ya pelana kendaraan, maka hendaklah dia sholat dan dia tidak perlu memperdulikan orang yang lewat di balik hal itu, ya di balik dari pelana kendaraan tersebut demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini adalah sesuatu yang disyariatkan ya untuk orang yang sholat untuk meletakkan, bagi orang yang sholat untuk meletakkan ya sutroh di depannya ketika dia hendak sholat demikian. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan hukum meletakkan sutroh ketika sholat atau menjadikan sesuatu itu sebagai sutroh pembatas sholat atau mengambil ya sesuatu sebagai sutroh dalam sholat. Nah ini hukumnya adalah wajib. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya itu adalah disunnahkan demikian, ya. Tapi mereka bersepakat bahwasanya ini disyariatkan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha wa la yaqta' asyaitanu alaihi salatahu." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai, Al-Hakim. Dan lafadznya ini milik Imam Al-Hakim, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sholat, maka hendaklah dia sholat menuju sutroh dan hendaklah dia mendekat kepada sutroh tersebut dan jangan sampai syaitan itu memutuskan sholatnya baginya demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini bagi orang yang sholat disyariatkan untuk meletakkan ya sutrah tersebut atau mengambil atau menjadikan adanya sutrah di depannya ya ketika dia hendak sholat demikian.
Dan kalau ada orang yang berusaha untuk lewat ya di bagian dalam antara dirinya dengan sutra tersebut, maka hendaklah dia ya menghalanginya, ya menghalangi agar orang tersebut atau siapapun untuk tidak melewati demikian. Nah, kalau dia memaksa untuk lewat, maka kita boleh untuk ya memaksa pula menghalanginya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim serta yang lainnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi wal yadra mastata'a fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitanun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian salat, maka janganlah dia membiarkan seorang pun melewati di depannya, dan hendaklah dia ya menghalangi semampunya. Namun apabila orang tersebut enggan, tidak mau untuk dihalangi, maka paksalah dia, ya perangi dia, halangi dia dengan kuat, karena sesungguhnya dia itu adalah syaitan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini ya. Nah adapun orang yang kalau lewat di balik itu ya di sebelah luarnya, maka tidak perlu diperdulikan. Artinya maksudnya tidak diperdulikan, ya, biarkan, tidak masalah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagi orang yang tidak sholat, maka hendaklah dia berhati-hati, ya. Hendaklah ketika dia lewat, perhatikan apakah dia melewati orang yang sholat ataukah tidak. Karena ketahui bahwasanya ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ya'lamul marru baina yaday al-musalli lau ya'lamul maru baina yaday al-musalli", andaikan orang yang melewati di hadapan orang yang salat, madza alaihi, mengetahui apa yang akan menimpa dia. Andaikan orang yang melewati di hadapan orang yang salat, di depan orang yang salat, dia mengetahui madza alaihi, apa yang akan menimpanya, ya, hukumannya. Fayaqifu, maka dia akan memilih diam, ya, berhenti. Ya. Maka dia berhenti, fayaqifu arba'ina, dia berhenti, ya, selama 40, tidak disebutkan dalam hadis ini, ya, apakah dia 40 menit, 40 jam, 40 hari, ya, atau 40 pekan, atau 40 bulan, atau 40 tahun, ya. Dia berhenti, menahan dirinya untuk melewati, ya, khairul lahu, lebih baik baginya, ya, an yamurra baina yadayhi, ketimbang dia itu, ya, melewati orang yang sholat di depannya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ancaman bagi orang yang memaksa untuk lewat di hadapan orang yang sholat. Maka janganlah dia memaksa dirinya melewati orang yang sholat di depannya. Demikian. Hendaklah dia memilih, ya, di antara kanan dan kiri tanpa harus melewati. Demikian, ya, menyusuri, ya, ke belakang orang yang sholat. Demikian. Kecuali orang yang sholat sudah memiliki sutrah, maka tidak mengapa, ya. Namun kalau tidak memiliki sutrah, maka hati-hati untuk melewati di depan orang yang sholat tersebut. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalil inilah yang diantaranya
yang menyebabkan ya, sebahagian ulama ya menyatakan wajibnya untuk bersutrah, karena ternyata ini ya membuat orang lain yang kalau melewati orang yang sholat ini akan mendapatkan ancaman. Nah seperti itu ya. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan wajib itu pakai sutra ya, walaupun pendapat yang lain mengatakan sunnah. Selain hadis ini ada hadis yang lebih jelas ya bagi sebagian ulama untuk menyatakan wajibnya bersutra itu bagi orang yang sholat, yaitu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda ya, la tusallu atau la tusalli illa ila sutratin, janganlah kamu salat kecuali menghadap sutrah. Demikian ya. Nah ini kalau tidak salah ini hadisnya riwayat Ahmad ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya menyatakan dalam bentuk pembatasan, janganlah kalian salat kecuali menghadap sutrah ya. Demikian. Nah, ini menunjukkan tegasnya syariat ya, salat menghadap sutrah. Demikian. Baik, yang jelas ya sebenarnya orang yang melakukan ini yaitu bersutrah, menjadikan sesuatu di depannya itu sebagai sutrah, atau menghadirkan sesuatu di depannya ketika dia tidak sholat sebagai sutrah, pembatas agar orang-orang tidak berlalu lalang di depan sholat, di depannya ketika dia sholat. Nah ini merupakan sesuatu yang disyariatkan, mendapatkan pahala bagi orang yang melakukannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berapa jarak antara orang yang sholat dengan sutrah tersebut? Dalam hadis Bilal radhiyallahu anhu yang kalau tidak salah didirikan oleh Imam Muslim ya, disebutkan bahwasanya ya Bilal menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yusalli wa bainahu wa baina ya yadaihi salah satu dzur'in ya. Bilal radhiyallahu anhu mengatakan ya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat antara diri beliau dengan sutrah tersebut ya, di hadapan sutrah tersebut ya itu seukuran 3 zira'. 3 zira' adalah 3 hasta ini ya, 3 hasta. Jadi seukuran itu ya. Nah, oleh karenanya kita memilih ya sutrah itu tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Ya, tidak terlalu dekat. Demikian. Bahkan diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bergerak menuju dinding sutrah beliau tatkala ada seekor kambing yang akan melewati beliau salat. Nah, jadi ini menunjukkan memang diperintahkan ya untuk ya jangan sampai ada sesuatu pun yang lewat di hadapan kita. Nah, ketika Nabi SAW tidak bisa menghalangi kambing tersebut, ya, maka Nabi SAW itu bergerak menuju dinding. Karena beliau ketika itu sutra beliau adalah dinding. Jadi beliau ya memepetkan diri beliau ke arah dinding sehingga hewan kambing itu bisa lewat di belakang beliau, ya, bukan lewat di hadapan beliau. Demikian. Nah, seperti itu. Nah, sampai demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan perhatian terhadap sutrah ini dan sholat dalam kondisi tidak dilewatin oleh siapapun ketika pakai sutrah. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, sementara kita dapatkan kesalahan sebagian saudara-saudara kita, ya, terkadang mereka sholat itu di tengah masjid tanpa ada meletakkan pembatas apapun atau tidak menjadikan sesuatu sebagai pembatas di depannya ketika sholat. Demikian, ya. Yang lebih parah daripada itu adalah mereka mengambil posisi ya di dekat tirai perempuan sehingga saf paling belakang ini ya safnya laki-laki.
Nah, dia sholat sendirian dengan sholat sunat maupun sholat fardunya ketika dia telat, ya, dengan mengambil paling belakang sendiri, padahal di depannya kosong, ya. Nah, ini terkadang menyulitkan orang untuk lewat. Demikian. Bagi orang yang tahu ada larangan, ya, atau ada ancaman, ya, melewati di depan orang yang sholat, demikian. Nah, lebih parah daripada itu adalah, ya, sebahagian saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka sholat itu dekat pintu, dekat pintu, demikian, di balik pintu, ya, ya kita katakan, ya, ini sebuah kesalahan, ya, sampai-sampai kita yang mengetahui tentang adanya ancaman bagi orang melewati sholat itu terkadang terkejut melihat, ya, ada seseorang yang sholat di balik pintu, yang kita pun ketika kita masuk ke dalam masjid dalam kondisi, ya, melewatinya, ya, melewatinya, dan tidak ada orang yang masuk dari pintu tersebut kecuali melewati dia, karena dia sholatnya di depan, di dekat pintu, di depan pintu. Maksudnya adalah di depannya adalah pintu, demikian, tanpa sutra. Nah, seperti itu. Nah, ini kita katakan kesalahan sebagian kaum muslimin, ya. Maka hendaklah memilih tiang di depannya atau paling depan, ya, dinding masjid. Nah, seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini sesungguhnya mudah, ya. Tinggal, ya, kita sosialisasikan, kemudian kita edukasi kaum muslimin, ya, kita sampaikan dengan bahasa lemah lembut tentunya, ya. Dan hendaknya memang setiap masjid itu meletakkan, ya, meletakkan bahasa-bahasa edukasi seperti ini, ya, di masjid, ya. Sebagaimana mereka meletakkan tulisan, ya, bahasa edukasi untuk, ya, mematikan handphone atau mematikan dering handphone. Nah, seperti itu, ya. Begitu juga mereka meletakkan edukasi tata cara berwudu. Nah, demikian. Maka ini termasuk, ya, kalau disebutkan atau buat stiker di depan masjid atau ditulisan di dinding-dinding itu, mereka untuk, ya, sholat itu di depan mengambil sutra, demikian, ya. Nah, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi, ya, terkait dengan hal-hal yang disunnahkan, ya, dalam sholat terkait dengan tindakan, ya, gerakan dan tindakan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita buka sesi soal jawab. Ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau bertanya hukum gadai barang. Apakah kita boleh memakai barang gadaian yang diizinkan oleh pemilik barangnya? Barang gadaiannya adalah sepeda motor. Orangnya mengizinkan untuk dipakai sehari-hari, ya. Apakah hukumnya boleh, Ustadz, dipakai? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gadaian atau jaminan adalah penyerahan barang berharga sebagai jaminan atas hutang yang diberikan, ya, atau hutang yang diterima. Nah, tentunya barang gadaian ini yaitu diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang memberikan piutang, ya. Nah, sementara pengambilan manfaat atas hutang ini merupakan bentuk riba, ya. Ungkapan para sahabat yang mirip-mirip, ya, ini diantaranya adalah, ya, Fadhalah bin Ubaid, ya, perkataan Fadhalah bin Ubaid. Begitu juga Abdullah bin Salam dan yang lainnya, ya, radhiyallahu anhum ajma'in, berbunyi kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba.
Setiap hutang piutang yang menarik manfaat, keuntungan tambahan apa saja, maka itu merupakan salah satu dari bentuk-bentuk riba, yaitu riba hutang piutang. Nah, di antara mengambil manfaat tersebut adalah memanfaatkan ya barang gadaian, karena barang gadaian itu ada sebagai jaminan atas hutang. Nah, ini merupakan bentuk yang mengambil manfaat atas hutang, mengambil manfaat di atas hutang yang ada, demikian. Maka tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan untuk memanfaatkan ya menggunakan barang-barang gadaian ya oleh orang yang memberikan hutang atau memberikan piutang. Walaupun orang yang berhutang dalam hal ini orang yang memiliki atau yang menyerahkan barang gadaian itu memberikan izin ya. Jadi tidak ya izin, kerelaan itu tidak berlaku dalam riba, demikian ya. Tidak menjadi halal itu. Nah, itu disamakan seperti adalah ya izinnya para pelacur atau para perempuan untuk dia dizinahi. Kita katakan izinnya dia ya bukanlah lantas itu menjadi halal zina itu. Ya. Kalau dia katakan, loh ini kan maaf ya bahasa kita ini kan kemaluan saya katanya, yang saya yang punya, saya kan izin tidak masalah, gitu ya. Nah, orang yang mengucapkan, loh ini kan barang saya izinkan, ya saya kasih izin sama orang yang memberikan piutang kepada saya, masa salah toh? Nah, itu sama seperti perempuan-perempuan yang murahan, dia katakan, ya ini kan kemaluan saya katanya, saya yang punya, ya terserah saya mau kasih ke siapa gitu, gratisan contohnya atau berbayar. Nah, maka kita katakan ini tidak benar, ini tetap dia adalah terlarang, ya tidak ada kerelaan dalam pelanggaran, ya tidak ada kerelaan, keikhlasan, keridhaan, ya dalam pelanggaran, karena itu adalah pelanggaran demikian. Nah, seperti itu, ya. Maka tidak boleh menggunakan barang gadaian. Nah, kalau digunakan maka terhitung sewa. Ya, maka keluarkan biaya sewanya. Demikian. Ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana hukumnya jasa tarik tunai di warung kecil. Contohnya pelanggan mentransfer sejumlah uang untuk tukarkan dengan uang cash. Apakah dibolehkan mengambil keuntungan pada transaksi tersebut? Mohon jawabannya Ustadz. Syukran wa jazakumullahu khairan. Hukum jasa tarik tunai di warung kecil. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik tunai di warung kecil. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah ini langsung mengurangi kita katakan mengurangi dari uang yang menjadi saldo dari sang orang yang datang untuk menarik biaya tersebut. Nah, kalau dia contohnya ya dia ketika menarik begitu ya, kemudian berkurang, maka ini seperti benar-benar dia mendapatkan uangnya sendiri, lalu dikenakan ya biaya. Contoh seperti ATM, ya seperti contohnya ATM. Ya, ketika kita tarik di tempat, ya maka saldo kita itu berkurang.
Demikian. Lalu kita mendapatkan uang. Lalu dikenakan bersama dengan itu adalah biaya transfer, biaya penarikannya. Maka ini tidak mengapa kalau seperti ini, ya. Namun apabila yang terjadi adalah, ya, ketika kita narik, tapi uangnya sebenarnya adalah uang dari warung kecil tersebut yang dia memberikan uang kepada kita, ya, yang memberikan uang kepada kita. Walaupun saldo kita berkurang, ya, tapi uangnya berasal dari dia, ya. Kemudian dikenakan biaya, nah ini bisa jadi masalah, ya. Dikhawatirkan ini termasuk nanti pemberian piutang kepada kita. Demikian, ya. Dengan syarat apabila, ya, berkurangnya saldo kita itu dalam beberapa waktu setelah dia memberikan uang kepada kita, maka itu terhitung hutang. Kita ulangi untuk kasus yang bermasalah, ya. Nah, apabila, ya, ketika kita memasukkan uang, kita katakan kartu ATM kita, ya, kita masukkan atau kita gesek begitu, ya. Lalu tidak kontan untuk berkurang, ya, di saldo kita. Lalu kita menerima uang dari pihak warung. Lalu kita membayarkan, ya, jasanya. Maka di sini kalau tidak berkurang di waktu itu, berkurangnya adalah menunggu klaim dari pihak pemilik warung, ya. Maka yang seperti ini, atau pokoknya dia berikan uang dulu, ya, pemilik warung itu memberikan uang dulu kepada kita, lalu kita bayarkan jasa atau fee-nya, tidak langsung berkurang di tempat, ya, saldo kita, maka yang di sini terhitung dia pemberian hutang kepada kita. Nah, seperti itu, ya. Dan itu adalah manfaat fee yang kita berikan, maka ini jadi riba. Berbeda halnya kalau ketika kita gesek, kemudian kita ambil uang nilai nominalnya, lalu berkurang saldo kita. Nah, setelah itu dia keluarkan uangnya, ya, senilai dengan nominal yang kita inginkan, lalu kita bayar fee-nya. Maka ini tidak mengapa insyaallah taala bila memang itu di tempat akad, ya. Demikian. Jadi berkurangnya di tempat akad, maka ini dibolehkan. Karena itu tidak terhitung hutang, tapi jasa betul-betul adalah pengambilan uang. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya dalam penyampaian ini ada kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari si pribadi dan bisikan syaitan, maka abaikan dan tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Ya, siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir tatkala infak kita dimanfaatkan. Siapapun di antara kita yang menginginkan untuk mendapatkan minimal pahalanya 700 kali lipatnya dari apa yang kita infakkan. Dan siapapun yang menginginkan dibuatkan sebuah rumah di surga oleh Allah, maka silakan bantu, ya, pembangunan Masjid Al-Muwahhidin, ya. Baik, silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda, ya. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.